Sebelum ke next video, di sini saya akan memberikan 10 fun fact tentang NATO. Nomor 10. Apa sih itu NATO? NATO atau Organisasi Perjanjian Atlantik Utara adalah sebuah aliansi militer yang terdiri dari 30 negara anggota, antara lainnya 20 negara di kawasan Eropa, ditambah Kanada dan Amerika Serikat. Markas besarnya berada di Brussels, Belgia. Tujuan NATO adalah untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, mencegah konflik, dan bila diperlukan membela negara-negara anggota melalui cara militer yang didirikan pada tahun 1949. Hal ini sudah bertahan selama 7 dekade. Nomor 9. Pembentukan dan tujuan NATO. Jadi, lahirnya NATO ini mengingatkan kembali pada pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun Uni Soviet pernah berperang dengan Uni Soviet Sekutu setelah Nazi dikalahkan, negara-negara demokrasi Eropa yang kembali berselisih dengan negara sosialis Stalin. Karena takut akan ekspansi Soviet dan kembalinya perang Inggris dan Prancis, maka menandatangani perjanjian Dunkirk pada tahun 1947. Perjanjian ini diperluas pada tahun berikutnya menjadi aliansi yang disebut Western Union. Seiring dengan meningkatnya ketegangan perang dingin yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu mencoba isolasionisme dan masih terseret dalam Perang Dunia Kedua, sehingga pada tahun 1949, 12 negara termasuk Amerika dan Kanada menandatangani Perjanjian Atlantik Utara, maka lahirlah NATO. Nomor 8. Keputusan didasarkan konsensus. Keputusan NATO dibuat oleh Dewan Atlantik Utara yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Para dewan terdiri dari perwakilan tetap dari semua negara anggota. Dewan Atlantik Utara bertemu 2 kali seminggu sekali untuk diskusi informal dan ingin mengambil keputusan. Namun, keputusan tersebut tidak dicapai melalui pemungutan suara, melainkan berdasarkan konsensus dan harus dengan suara bulat. Hal ini berarti banyak diskusi dan konsultasi di mana para anggota saling bertukar informasi dan pendapat. Anggota dapat membawa permasalahan mereka ke meja perundingan. Harapannya bahwa diskusi diplomat ini dapat membantu mencegah potensi konflik. Nomor 7. Defense spending. Perjanjian Atlantik Utara mewakili komitmen terhadap pertahanan kolektif, sehingga penting bagi semua negara untuk ikut serta dalam anggotanya dan berkontribusi pada anggaran tahunan NATO sebesar $2,6 miliar berdasarkan pendapatan nasional bruto mereka. Namun, mereka juga diharapkan menghabiskan setidaknya 2% dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan. Hal ini ditetapkan sebagai pedoman pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2014 setelah Rusia menghajar Crimea. Nomor 6. Mitra keamanan. NATO saat ini memiliki 30 anggota dan juga memiliki kemitraan dengan negara-negara di luar aliansi, termasuk 20 negara di Eropa, Asia Tengah, dan Barat. Melalui program kemitraan NATO untuk perdamaian yang didirikan pada tahun 1994, Rusia sebenarnya salah satu dari mitra tersebut. Begitu pula dengan negara Uni Eropa yang bukan bagian dari NATO dengan kecuali Siprus. Mitra global lainnya termasuk Australia, Jepang, Korea Selatan, Irak, Pakistan, dan Kolombia, dan lain-lainnya. Anggota dan mitra NATO berkonsultasi melalui kegiatan Dewan Kemitraan Euro-Atlantik dengan mitranya mencakup kerjasama perencanaan bencana dalam isu-isu ilmiah dan lingkungan hidup serta pelatihan pertahanan kepolisian udara. Nomor 5. Air policing. Bahkan selama masa damai, pesawat-pesawat NATO berpatroli di langit untuk mempertahankan wilayah udara negara-negara anggota yang didirikan pada tahun 1961. Misi kepolisian udara aliansi ini diawasi oleh Komandan Komando Udara Sekutu saat ini, yaitu Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Jeffrey L. Harrigan. NATO telah menjaga langit di atas Eropa sejak tahun 1961, dimulai dengan 13 sekutu yang terlibat dalam misi pengawasan udara. Sejak saat itu, partisipasi meningkat lebih dari 2 kali lipat dengan 30 negara berkontribusi pada tahun
2021. Negara-negara anggota tanpa sarana untuk mempertahankan wilayah udara mereka itu dibantu oleh anggota lain. Misalnya, pasukan NATO melindungi Islandia dan negara-negara Baltik dan Arctic, serta memperkuat pasukan Bulgaria dan Romania di masa lalu. NATO juga telah memberlakukan zona larangan terbang bagi negara-negara non-anggota selama konflik di Bosnia dan Herzegovina. Pada bulan Maret 2022, Presiden Ukraina Zelensky menyuarakan zona larangan terbang di atas Ukraina, sebuah negara non-NATO yang diserbu Rusia pada bulan Februari. Namun, NATO menolak dan tidak mau mengambil resiko perang. Nomor 4. Aksi militer bertenaga nuklir. Tujuan utama NATO adalah untuk mencegah konflik yang dimana salah satu pasalnya mewajibkan para anggota untuk menyelesaikan perselisihan internasional melalui cara damai. Namun, aliansi ini juga bersifat militer berdasarkan pencegahan dan pertahanan. Operasi militer yang paling menonjol hingga saat ini dimulai pada tahun 1992 selama Perang Bosnia ketika pasukan Serbia melalui serangan. Nomor 3. Ekspansi. Seperti yang kami sebutkan, NATO dimulai dengan hanya 12 negara anggota yang membangun aliansi antara Inggris dan Prancis. Namun, aliansi ini telah berkembang pesat sejak tahun 1949. Aliansi ini dimulai dengan 12 negara anggota pada tahun 1949. Namun, perjanjian pendiriannya memperbolehkan negara-negara Eropa lainnya untuk bergabung dengan aliansi tersebut selama semua sekutu ada yang setuju. Pada awalnya, hal ini hanya sedikit. Aliansi tersebut menambahkan hanya 3 negara anggota pada tahun 1950-an dan hanya 1 anggota yang bertambah pada tahun 1980-an. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara-negara demokrasi yang baru bermunculan dari kendali komunis di Eropa Tengah dan Timur untuk mencari perlindungan. 3 negara yang bergabung itu pada tahun 90-an dan 9 negara pada tahun 2000-an dan telah mengalami penambahan anggota pada tahun-tahun berikutnya. Nomor 2. Criticism and Controversy. Para anggota NATO memuji aliansi tersebut karena telah menjaga tatanan internasional pasca perang. Namun organisasi ini bukannya tuh tanpa kritik. Tentu saja yang paling utama di antara mereka adalah Presiden Rusia Vladimir Putin yang sangat menentang ekspansi NATO ke arah timur. Pada tahun 2022, dia menggunakan ini untuk membenarkan invasi Rusia ke Ukraina. Nomor 1. Satu serangan, semua menyerang. Seperti 3 mas kecil NATO, semuanya untuk satu dan satu untuk semua. Seperti di pasal 5 NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan pada semua anggota. Perjanjian ini menetapkan gagasan pertahanan kolektif yang berarti bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu. Ini adalah prinsip inti yang memungkinkan NATO berfungsi sebagai pencegahan agresi terhadap satu anggota yang akan menjatuhkan kekuatan bersatu dari seluruh aliansi. Tidak ada tentara NATO pasukan nasional berada di bawah komando nasional ketika negara-negara sekutu diminta untuk merelakan peralatan pasukannya atau kemampuan lainnya untuk operasi dan latihan yang memimpin oleh NATO. Halo semuanya, kita dari Eurorama. Saya Chelsea Michaela. Saya Fiona Abigail. Saya Ariel Bitinia. Dan kita akan menyajikan podcast yang cukup menarik pada saat ini dengan judul NATO dan Masa Depan Pertahanan Eropa. Dan yang pastinya di podcast kita kali ini akan mendatangkan narasumber yang sangat-sangat ahli, nggak sih teman-teman? Dan juga yang pasti teman-teman mendapatkan banyak informasi dan juga bisa membuka wawasan dari video podcast kita kali ini. Selamat menikmati dan selamat nonton. Bye-bye, semoga bermanfaat. Oke, selamat datang di podcast kita Eurorama. Tempat kita membahas isu-isu penting di Eropa yang membentuk dunia kita hari ini. Pada kali ini, podcastnya akan dibawakan oleh saya, Fiona Abigail, dan rekan saya,
Ariel Henok. Oke, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik nih. Topiknya memang sangat relevan, yang penuh tantangan, yaitu NATO dan masa depan pertahanan Eropa. Dan di tengah perubahan geopolitik ini yang cepat dan kompleks, peran NATO ini sebagai aliansi pertahanan internasional ini kan menjadi kompleks nih dan menjadi penting. Dan kita akan melihat nih bagaimana NATO menghadapi ancaman yang terus berkembang dari agresi tradisional hingga ancaman cyber dan juga disinformasi. Dan pada podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih di sebelah kita, ya kan? Kenapa tamu kita ini sangat spesial? Karena memang tamu kita ini sangat ahli dalam pembahasan topik kita saat ini, dan juga tamu kita adalah mantan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada tahun 2018 sampai 2021. Selamat datang Pak Leo, gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Iya, jadi narasumber kita ini adalah Pak Leonard Huta Barat. Dan terima kasih Pak atas kesediaannya menjadi narasumber di podcast Yurorama kami. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin langsung aja kali ya kita tanya-tanya nih ke Pak Leo, dimulai oleh Ariel nih Pak. Oke, mungkin yang pertama-tama mungkin secara gambaran umum aja nih Pak. Kan seperti yang kita tahu, NATO ini tujuan awalnya untuk melawan ancaman dari Uni Soviet. Tapi kan tantangan ini pasti secara berkembangnya waktu berubah-ubah. Mungkin bagaimana tujuan NATO ini bisa berubah-ubah secara... Iya, jadi kalau misalnya cikal bakalnya, kalau kita lihat sejarah terbentuknya NATO setelah Perang Dunia Kedua. Jadi adanya pertarungan Barat dan Timur ya. Jadi ada fakta militer dari Blok Timur dengan Fakta Warsawa, dan juga dari negara-negara Barat membentuk NATO. Jadi memang ada ancaman yang harus dihadapi dalam konteks Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945. Namun dalam perjalanannya ketika Perang Dingin telah berakhir dengan runtuhnya tembok Berlin, kemudian juga bubarnya Uni Soviet, sebagai organisasi internasional agar tetap relevan harus memiliki mandat yang baru. Nah, mereka harus menentukan mandat yang baru setelah bubarnya Fakta Warsawa itu apa. Nah, tentunya dengan menghadapi tantangan baru, ancaman baru, maka organisasi dianggap memiliki manfaat bagi anggota. Nah, dalam upaya memberikan manfaat ini, di lapangan harus terbukti ancaman apa yang harus dihadapi, tantangan apa yang harus dihadapi. Jadi menarik untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh NATO selama ini, apa yang dia kembangkan dalam kemampuan negara anggotanya dari sisi pertahanan dan kapabilitas militer di luar Uni Eropa. Karena Uni Eropa tidak dikembangkan memiliki kekuatan militer tersendiri di luar NATO. Nah, sampai kita pada akhirnya melihat apa yang terjadi dalam dinamika keamanan Eropa saat ini, dan di dalam konteks konflik yang terjadi di Eropa dalam kasus Ukraina dan Rusia, maka kita melihat lagi bagaimana NATO memiliki peranan atau harus menghadapi ancaman yang ada dan memberikan manfaat bagi negara anggotanya semua. Di sini kita melihat dinamika itu. Terus kira-kira menurut Bapak apa tantangan utama yang mungkin saat ini dihadapi sama NATO? Ya, jadi tantangan utamanya ketika ada yang diperspektif sebagai ancaman dari kawasan Eropa Timur ya, dengan apa yang terjadi serangan Rusia terhadap Ukraina, maka perbatasan NATO yang paling timur yang berhadapan dengan Rusia saat ini, atau dahulu bekas negara-negara satelitnya Uni Soviet, itu harus diperkuat karena mereka mempersepsi ada kemungkinan ancaman datang dari arah tersebut. Demikian juga beberapa negara yang selama ini netral, ya misalnya mulai memikirkan untuk tidak netral dan memiliki aliansi dengan NATO, menjadi anggota NATO yang baru. Tentu ini harus disikapi oleh NATO dalam masuknya anggota baru ya, dalam waktu-waktu yang berkaitan dalam konteks konflik yang terjadi di Ukraina. Di luar itu, masalah kesepakatan belanja pertahanan militer yang minimum yang harus dipenuhi oleh NATO selama ini, yang menjadi perhatian oleh Amerika Serikat, karena selama ini tidak memenuhi batas minimum yang diharapkan dari Amerika Serikat. Jadi kapasitas kemampuan NATO pun menjadi dipertanyakan ketika harus menghadapi skala konflik yang bersifat regional
ataupun kalau dikatakan sebuah perang dunia begitu ya, seperti apa yang terjadi di Eropa tahun 1945. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Nah, di luar itu kenyataan di lapangan bahwa adanya teknologi yang semakin maju yang digunakan di dalam peperangan, dan juga tentunya kapasitas yang ada sekarang itu apakah bisa. Jadi ini terjadi hybrid war, penggunaan teknologi seperti drone yang sebelumnya tidak dikenal, dan modifikasi perlengkapan ataupun peralatan termasuk amunisi-amunisi yang dikombinasikan dengan penggunaan drone yang selama ini tidak dikenal. Nah, tentunya kalau itu dilakukan dalam satu serangan yang bersifat ofensif secara militer, maka pertahanan defensifnya seperti apa? Nah, mereka kan harus menyesuaikan ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi dari sisi kemajuan teknologi. Di luar itu, kapasitas personilnya, bagaimana menguasai teknologi yang harus digunakan, karena tentu harus dilatih. Dan tidak ada pengalaman sebelumnya peperangan yang menggunakan teknologi yang kita saksikan saat ini dipraktekkan di Mandala, Ukraina, di kawasan itu ya. Jadi makanya kelihatan mungkin banyak modifikasi ya dalam segala lini ya. Apakah itu bersifat dari personil yang tergabung dalam angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan daratnya, termasuk penggunaan teknologi. Kemudian kita kan sudah membahas tentang bagaimana NATO merubah tujuannya dan tantangan yang saat ini dihadapi sama NATO. Tapi menurut Bapak, apakah respon dari NATO ini efektif untuk menanggapi tantangan yang ada ini, Pak? Iya. Jadi kalau sekarang solusi yang diharapkan, akhirnya setiap negara anggota wajib menaikkan anggaran belanja militernya, wajib. Karena itu kan salah satu dukungan yang harus dimiliki oleh NATO. Karena NATO ketika harus memberikan bantuan finansial kepada negara anggotanya atau pihak eksternal harus punya anggaran itu. Nah, sementara sebelumnya ketika Uni Eropa berkembang secara ekonomi, mereka relatif menggantungkan payung keamanan di Eropa itu kepada NATO. Dan mereka fokus pada perkembangan ekonominya. Karena bagi mereka lebih penting kesejahteraan ekonomi, kemampuan ekonomi daripada spending belanja militer atau pertahanan. Tapi ketika ini terjadi, mereka harus melakukan perubahan dalam anggaran belanjanya. Jadi harus dialokasikan. Konsekuensinya kemunduran dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nah, tentunya tantangan yang dihadapi oleh negara anggota, terutama konstituen domestik. Ya, ini kan penting konstituen domestik. Siapapun yang menjadi Perdana Menteri atau Presiden di anggota Uni Eropa dalam pemilunya, pemilu nasionalnya, kalau tidak didukung konstituennya, dia akan gagal menjadi pemimpin kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi, bagaimana mereka mendeliver janji-janji untuk kemakmuran bagi anggota Uni Eropa. Nah, otomatis ini kan menjadi tantangan tersendiri. Nah, mereka harus membuat suatu perubahan kebijakan nasional bahwa belanja militer ditingkatkan, ada komitmen kepada Ukraina, dan juga tidak hanya memberikan kontribusi bantuan fisik perlengkapan militer, apakah pesawat, amunisi, sama teknologi. Tentunya mereka juga dihadapkan pada tantangan harus menjaga pertahanannya sendiri. Kalau habis untuk diberikan kepada yang negara lain, kalau suatu saat dia tidak bisa melindungi dirinya, kan itu akan jadi problem ya. Iya. Itu satu hal yang harus dihadapi oleh mereka. Nah, di luar itu, dengan kemajuan teknologi, NATO juga harus menyiapkan ke depan supaya relevan kepada anggotanya membutuhkan apa? Nah, pelatihan kah? Jadi otomatis konsekuensinya dibutuhkan latihan bersama NATO yang lebih banyak. Nah, konsekuensi latihan NATO yang lebih banyak, personil militer yang lebih banyak. Artinya kan mengambil daripada populasi yang ada, berarti kan bisa berdampak produktivitas industri ataupun ekonomi negara tersebut dialihkan untuk sektor yang lain. Nah, ketika latihan makin banyak kan budget militer akan banyak, teknologi yang harus dilatihkan kepada personilnya juga dibutuhkan juga, dan juga mengakuisisi. Jadi artinya terjadilah perlombaan senjata ya, jadi pembelian senjata-senjata yang diasumsikan lebih modern menghadapi apa yang dimiliki oleh Rusia misalnya, atau di persepsi yang lain. Jadi apakah bagi Uni Eropa itu kedepannya hanya Rusia yang menjadi ancaman? Nah, bisa saja ancaman yang lain adalah apa yang dihadapi oleh mereka dengan
agresivitas ataupun yang dilakukan oleh Tiongkok di Eropa iya, bisa. dengan ada inisiatifnya, dengan Belt Road inisiatifnya ya BRI, ya dulu itu disebut sebagai Jalan Sutra misalnya ke Eropa, itu memberikan tantangan tersendiri bagi Eropa. Apakah ancaman dari Rusia lebih besar, lebih urgent daripada kalau mereka mempersepsi ancaman itu adalah Tiongkok? Ya karena sekutu utama daripada NATO, Amerika Serikat, memandang bahwa Tiongkok adalah ancaman yang sangat signifikan ke depannya. Jadi selain mungkin Rusia juga dianggap sebagai ancaman begitu. Ya bagaimana mereka menghadapi ini? Karena itu kan berada juga di kawasan Eropa ya. Jadi namanya BRI dan beberapa proyeknya itu juga berada di kawasan Eurasia yang bersinggungan dengan Rusia dan termasuk juga anggota-anggota Uni Eropa. Jadi itu kedepannya itu akan ada bagaimana mereka menyikapi, karena mungkin kekuatan ekonomi, kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok lebih beberapa kali lipat dibandingkan Rusia. Iya benar. Ya itu yang kedepannya kan itu mereka akan hadapi nantinya. Ya. Mungkin pertanyaannya lagi, bagaimana NATO ini dengan dunia yang sekarang semakin multipolar, Pak? Bagaimana NATO bisa relevan dengan itu, Pak? Dengan dunia yang semakin multipolar. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang kemajuan teknologi, kemudian kerjasama yang harus dibangun oleh NATO dengan mitra-mitranya. Jadi pada saat yang sama ketika ada konflik di Eropa, kemudian mandala konflik yang lain juga terbuka, misalnya di Afrika, di kawasan Indo-Pasifik. Apa yang terjadi di semenanjung Korea, apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, ini juga menjadi perhatian juga. Aktornya kan berbeda di situ. Jadi NATO juga mungkin akan memikirkan bagaimana membangun kemitraannya juga di kawasan Indo-Pasifik. Bentuk kemitraannya apa? Tidak serta-merta harus menjadi anggota mungkin. Mereka melakukan modifikasi kemitraan strategis ataupun hal-hal lain, latihan bersama, kerjasama yang lain dengan negara-negara yang dianggap bisa mengkonten pengaruh daripada Tiongkok ataupun Rusia di kawasan Indo-Pasifik. Ya, jadi tentunya negara-negara seperti Prancis atau Inggris mungkin memiliki inisiatif baru, ya, apakah secara bilateral atau dalam konteks Uni Eropa atau bahkan dalam konteks NATO berupaya bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Nah itu jelas tuh. Jadi meluas masalah dinamika geopolitik ini. Kemudian yang kedua ya tadi persaingan tidak hanya di bidang cyber warfare-nya ya, teknologi, mungkin artificial intelligence pun digunakan di dalam penggunaan amunisi ataupun strategi dalam peperangan elektronik yang dilakukan. Karena tampak sekali bagaimana pesawat terbang harus menghadapi radar, bagaimana radar menjadi sasaran dari misil, kemudian itu semua kan teknologi untuk mendeteksi pesawat ataupun serangan udara yang membutuhkan teknologi maju. Jadi komponen-komponen itu kan menentukan apakah komponennya dari negara sesama aliansi atau bahkan komponen itu ternyata diperjualbelikan secara bebas. Sehingga mereka harus menerapkan tadi sanksi ekonomi supaya komponen-komponen itu tidak diperjualbelikan karena ternyata krusial untuk procurement, pengadaan alutsistanya ataupun untuk amunisi-amunisi yang digunakan. Nah di luar itu secara teknologi juga orang berpikir masalah ruang angkasa, penggunaan satelit, dan ini kan teknologi yang sangat maju ini juga berpengaruh dalam konflik dalam skala yang lebih luas. Jadi bukan hanya dua wilayah, kalau kita melihatnya mungkin dua wilayah hanya Ukraina dengan Rusia. Tapi kalau dilihat nanti bahwa ini meluas di kawasan sekitar Crimea ataupun di Black Sea, Laut Hitam, bahkan mungkin bergeser juga kepada kawasan Timur Tengah dan nanti bisa merembet ke Eropa Barat atau Eropa Utara, tentu sudah menggunakan teknologi mungkin ruang angkasa, satelit, navigasi untuk menentukan di mana pesawat mata-matanya ataupun pergerakan yang terjadi, itu kan untuk menentukan strategi kemenangan peperangan secara fisik di lapangan. Jadi ini mereka tentunya akan bekerja sama ke depannya melihat kondisi yang ada saat ini. Jadi akan banyak perubahan ke depannya dengan dinamika konflik yang ada saat ini di Eropa. Baik, mungkin pertanyaan yang lain akan ditanyakan oleh Kak Vio ke Bapak. Oke. Kita akan lanjut nih Pak tentang NATO dan keamanan Eropa nih Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak
NATO ini merespon ancaman dari Rusia nih Pak, khususnya di bagian Eropa Timur Pak? Ya, jadi kalau dilihat sekarang menggalang semakin banyak menjadi anggota NATO, terutama negara-negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai negara netral. Jadi berubah aliansi sehingga bisa menutup perbatasan daripada anggota-anggota NATO lainnya. Tetapi konsekuensinya berarti mereka harus mengalokasikan tidak hanya personil, persenjataan juga sebagai sistem pertahanan di tempat-tempat yang baru ya. Apakah itu di Eropa Utara ataupun menguatkan yang ada misalnya di perbatasan Polandia dan Eropa Timur lainnya. Karena sebelumnya mungkin jumlah personilnya minimum, pertahanannya juga minimum, tetapi ketika potensi eskalasi konflik ini bisa terjadi, maka itu akan dinaikkan. Karena pada umumnya peperangan atau konflik tidak terjadi tiba-tiba. Jadi bersifat eskalatif. Ya, jarang yang tiba-tiba konflik kecil langsung akan solusinya adalah bom nuklir. Nah begitu gitu. Jadi kalau selesai begitu kan udah selesai ceritanya semua selesai kan tamat ya. Tetapi kan intinya mungkin bukan penyelesaian secepat itu. Nah karena kadang-kadang kan konflik ini menjadi sebuah komoditas, sesuatu yang juga bisa menguntungkan di satu sisi dibandingkan itu menyebabkan jutaan orang tewas serta benda hilang rusak. Tetapi sisi lain adalah menggerakkan roda perekonomian. Ya karena ada yang disebut sebagai ekonomi peperangan. Jadi ketika pengangguran merajalela di masa lalu di Perang Dunia Pertama atau Kedua, solusi pemerintah mengalokasikan sumber daya manusia menjadi tentara. Berarti dia akan mendapatkan penghasilan dari itu, kemudian terjadilah perputaran ekonomi. Yang tidak berperang akan dipekerjakan di pabrik, menyiapkan produksi, kemudian juga dukungan logistik di balik peperangan itu. Jadi itu pun memutar roda ya. Jadi kalau dalam istilah hubungan internasional disebut sebagai military industrial complex phenomena. Jadi ada fenomena yang menguntungkan dari sebuah peperangan dan konflik bagi kepentingan militer sekaligus juga kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan jadi kelesuan ekonomi itu jadi kembali naik menjadi sesuatu yang sifatnya memulihkan pasca kita mengalami mungkin krisis ekonomi global dan pandemi COVID. Nah, makanya banyak kekhawatiran berbagai pihak di masa lalu sebelum terjadinya Perang Dunia adalah sesuatu konflik yang akhirnya dianggap sebagai solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi banyak negara. Jadi akhirnya menyebabkan suatu konflik yang membesar menjadi Perang Dunia misalnya. Kalau kita bicaranya Perang Dunia Ketiga. Jadi bukan tidak mungkin itu terjadi sepanjang eskalasi sekarang itu bisa dilakukan supaya tidak semakin intensif ya. Nah, cuman kembali banyak negara, ada negara yang ingin konflik ini berkepanjangan karena mungkin diuntungkan dalam kondisi konflik. Jadi semakin lama konflik itu semakin menguntungkan, jadi sebuah komoditas. Tapi ada juga negara yang dirugikan dengan adanya konflik ini bagi ekonominya. Jadi ingin secepat mungkin konflik ini selesai. Nah, jadi itu akan kita saksikan nantinya dalam sejarah dunia, negara mana yang mungkin ingin konflik ini jangan selesai dalam 3 tahun ya. Nah, jadi ibaratnya program kerja Anda bisa dirancang 5 tahun. Kalau perlu 1 dekade, 10 tahun. Kalau sudah cukup ya 20 tahun habis itu diselesaikan. Nah, jadi ini bisa banyak kemungkinannya ya. Jadi sejauh mana pemain atau aktor itu ingin konflik ini selesai. Tetapi kalau secara politik global, karena ini kan masalah geopolitik yang terjadi di mana-mana di dunia ya, bukan masalah yang sifatnya sederhana, memang sangat kompleks, banyak kepentingan di dalamnya. Nah, biasanya konflik yang berkepanjangan dan lama itu ada pengaruh atau keterlibatan negara-negara besar atau negara-negara yang memiliki power dalam skala global. Jadi mereka menentukan konflik ini seperti apa berjalannya dan berakhirnya. Berarti memang ketika negara itu ada kepentingan di situ ya, kalau misalkan perangnya makin berkepanjangan berarti ya keuntungan itu masuk ke dalam negara tersebut. Iya, jadi tinggal istilahnya just follow the money. Ikuti jalur uang keluar dan masuknya. Siapa yang menerima, siapa yang memberi. Kira-kira itu dapat diasumsikan aktor-aktor yang berkepentingan terhadap konflik itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, katakanlah dalam konsepnya military industrial complex, berarti siapa pemilik industri yang mensupport
tadi misalnya amunisi, persenjataan, alutsista. Berarti segala billion US dollar ini masuk ke perusahaan tersebut. Ya kan? Nah, cuman apakah perusahaan itu diasosiasikan dengan negara tertentu atau hanya sebuah entitas bisnis yang tidak memiliki nasionalitas. Jadi dia bersifat multinasional. Tapi keuntungannya adalah profit, bukan bendera kebangsaan satu negara. Jadi makanya senjata dibutuhkan dengan satu objek yang namanya konflik dan peperangan. Tanpa ada konflik dan peperangan, kita tidak membutuhkan senjata. Jadi supaya itu berguna dan bermanfaat, diciptakanlah konflik dan peperangan. Gitu. Bener banget. Nah, mungkin dampak apa sih Pak nih yang benar-benar berpengaruh nih dari ketegangan yang terjadi antara NATO dan Rusia terhadap stabilitas keamanannya di Eropa nih Pak? Iya, jadi artinya mereka harus berpikir lagi soal melakukan konsolidasi sebagai anggota NATO. Karena beberapa anggota NATO juga menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga memiliki kepentingan dan konteks ketika Ukraina ingin menjadi anggota Uni Eropa dan sekaligus menjadi anggota NATO. Ya kan? Jadi dan inilah yang ditentang oleh Rusia sebenarnya kan dalam kawasan. Jadi bahwa Rusia tidak berkenan buffer zone ini yang biasanya yang penting bagi satu negara dalam pertikaian jangka panjang. Kalaupun itu akan terjadi frozen conflict namanya atau proxy conflict, berbatasan langsung dengan wilayahnya, karena ancaman itu kan berada nyata di depan halaman depannya atau halaman belakangnya ya, jadi mereka tidak berkenan, jadi ingin setidaknya Ukraina itu non-blok, tidak masuk jadi itu ya, tapi kalau menjadi anggota NATO atau Uni Eropa ini berarti kan langsung berhadapan, jadi perbatasannya kan sangat pendek ya, ibaratnya jangkauan peluru kendali misalnya dari perbatasan Ukraina ke Moskow itu hanya 5 menit. Jadi nggak bisa dilindungi dengan posisi seperti itu berdasarkan kapasitas teknologi mereka misalnya. Jadi ini masalah existential threat bagi Rusia. Apapun akan mereka lakukan sekaligus peperangan dengan satu negara atau kelompok negara. Karena itu untuk eksistensi mereka ya. Jadi bagi anggota NATO berarti dia sekarang ini harus punya satu pandangan. NATO itu sebenarnya ingin kemana? Ingin lebih banyak semua negara di luar Rusia menjadi anggota NATO, bahwa dengan demikian NATO itu menjadi sangat kuat dan tidak mungkin diserang negara lain, atau memang ada konsesi atau kompromi yang dilakukan dengan pihak Rusia nantinya supaya keamanan Eropa akan diatur kembali ya, dan ini juga pastinya diharapkan sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat juga ya. Jadi NATO ini ada kan karena ada Amerika Serikat. Iya, betul. Kalau tidak ada Amerika Serikat kan tidak ada NATO ya. Jadi maka akan dilakukan pertahanan Uni Eropa yang diinginkan oleh Eropa sendiri. Sementara Eropa sangat tergantung kepada sekutu Atlantiknya ini Amerika Serikat, maka harus tetap ada NATO kan begitu ya. Jadi karena kepentingan negara-negara anggota NATO pun bervariasi. Ada yang menganggap bahwa peperangan ini penting bagi mereka, ada yang menganggap ya sudah diselesaikan saja karena lebih merugikan secara ekonomi. Karena Eropa juga sangat tergantung keamanan energinya dengan Rusia. Jadi banyak beberapa negara, jadi tidak hanya negara Eropa Timur, Eropa Barat juga termasuk Jerman, sampai di atas 50% ketergantungan terhadap energi gas ataupun fosil sebelum konflik dengan Rusia. Jadi ketika konflik ini terjadi dan terputusnya sumber pasokan energi, mereka menghadapi ancaman keamanan energi. Dan itu kekuatan negara itu berbeda-beda. Negara lebih kecil tentu sangat rentan. Negara yang seperti Jerman saja sudah terdampak untuk industri sama rakyatnya dalam bidang ekonomi. Apalagi negara seperti Hongaria, Rumania, itu dia lebih rentan lagi menghadapi. Jadi tidak serta-merta mereka bisa mengalihkan pembelian sumber gas itu kepada negara yang mensuplai yang di seberang lautan. Karena kan nggak dihasilkan di benua Eropa, di seberang lautan harus disuplai. Tentu harganya nggak mungkin sama, apalagi murah. Berapa kali lipat, karena hukum pasar pasti harganya lebih mahal dengan kelangkaan energi kan, berarti kan source ekonominya akan tersedot banyak untuk membeli barang itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dipaksa pun dia tidak membeli, harus dia melakukan perubahan kebijakan kepada renewable energy terbarukan. Itu kan investasi yang luar biasa, sangat mahal. Kembali lagi, mereka punya kapasitas untuk memiliki kapital yang besar untuk melakukan perubahan. Di saat yang sama uangnya untuk senjata.
untuk diberikan kepada Ukraina. Iya. Nah, boro-boro dia akan membangun tadi kan. Jadi ini tantangan yang ke depan yang harus dihadapi oleh NATO. NATO juga akan relevan bagi negara anggotanya. Apakah NATO sebagai organisasi militer bisa menghadapi ancaman non-tradisional? Bukan hanya ancaman fisik, serangan oleh yang dianggap negara musuh gitu ya. Tetapi ancaman iklim, bencana alam, pandemi COVID. Apakah sebagai suatu organisasi dia bisa membantu dalam skala regional atau global peranannya menghadapi non-traditional security threat tadi? Ya kan, jadi seperti halnya kita juga ketika terjadi COVID kan kita juga menggerakkan kapasitas dari TNI Polri kita karena memiliki networking atau jaringan struktur yang bisa diberdayakan juga dalam penanganan COVID di Indonesia. Nah, bagi anggota NATO, bagaimana organisasi ini akan semakin relevan ke depannya kalau dia juga bisa menghadapi ancaman-ancaman tadi, iklim, bencana alam, kemudian juga tadi ya mengenai pandemi. Oke, nih Pak, saya penasaran nih Pak, menurut pandangan Bapak, kan sempat ada kejadian Brexit nih Pak. Nah, itu dampaknya gimana sih Pak, apalagi terhadap NATO dan juga terhadap pertahanan di Eropa nih Pak? Iya, jadi kalau disebutkan sebagai Brexit, kita harus bedakan bahwa Inggris dia keluar dari Uni Eropa, tapi dia tidak serta-merta harus keluar dari NATO. Itu kan dua entitas yang berbeda. Iya. Kalau Inggris itu dalam konteks Brexit keluar dari anggota Uni Eropa, apakah memiliki dampak? Kita melihat peranan Inggrisnya sendiri. Jadi biasanya kalau negara-negara ketika memberikan kontribusi tahunan kepada organisasi internasional berdasarkan GDP-nya atau populasi penduduk atau hal lainnya. Nah, Inggris itu signifikan dari GDP negara G7 mengenai juga kapasitas dia gitu ya. Jadi ketika dia tidak menjadi anggota Uni Eropa, ketika Eropa ingin membentuk satu struktur militer ala Uni Eropa, kekuatannya berkurang jauh karena nggak ada Inggris di situ. Benar. Hanya mengandalkan Jerman atau Prancis. Kemudian kontribusi finansialnya berkurang drastis. Jadi tadi proyek kegiatan yang harus dilakukan Uni Eropa di bidang militer menjadi lebih sulit gitu ya. Proyek-proyek atau proyek Uni Eropa yang lain berkurang karena anggarannya semakin terbatas. Kalau dari sisi Uni Eropa. Tapi kalau dari sisi NATO, Inggris tetap menjadi bagian NATO, jadi tidak terdampak di bagian itu. Tapi kalau ceritanya, tapi itu kan menjadi sebuah skenario saja. Kalau Inggris tidak ada di NATO, lain lagi ceritanya. Ya, jadi tetapi sangat krusial bagi kepentingan Amerika Serikat bahwa Inggris itu harus tetap berada di NATO. Jadi konteksnya akan beda antara NATO dan Uni Eropa ya. Jadi ada tumpang tindih negara membershipnya atau kepentingan, tetapi tidak persis sama. Jadi kita harus lihat konteksnya antara NATO sama Uni Eropa itu juga. Ya, kita pahamilah Uni Eropa, terutama negara Eropa daratan, pingin adanya satu kondisi tidak tergantung dengan negara-negara di luar Eropa. Tetapi kadangkala ketergantungan itu memang sengaja diciptakan, dikondisikan agar aliansi itu terwujud. Jadi kalau tidak ada ketergantungan mengenai ancaman di Eropa, untuk apa NATO? Ketika Rusia itu bukan ancaman, untuk apa ada NATO? Nah, kalau NATO bubar, Amerika Serikat tidak ada signifikansinya dalam sebuah aliansi militer. Nah, kan gitu kan? Jadi kan artinya NATO itu dibutuhkan supaya Amerika tetap ada di dalam, Eropa itu tidak kemana-mana, dan Eropa tidak bersatu dengan Rusia. Maka NATO itu ada, gitu ya. Jadi tentunya orang nggak terbayang kalau misalnya Eropa bersatu dengan kekuatan ekonomi, politik, militernya. Semua Eropa, termasuk Rusia juga adalah bagian dari Eropa. Eropa itu menjadi satu polar yang luar biasa. Ya, tentu ada pihak-pihak yang memiliki kekuatan polar dunia yang tidak berkenan. Bisa saja Eropa jangan seperti itu. Skenario-nya tetap Rusia itu harus di luar Eropa, nggak boleh satu dengan Eropa. Nah, gitu ya. Berarti memang cukup kompleks nih ya Pak. Iya, kepentingannya banyak ya, tumpang tindihnya banyak tuh kepentingan itu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, seberapa efektif sih Pak NATO dan Uni Eropa menurut Bapak dalam mengkoordinasikan kebijakan pertahanan mereka nih Pak? Iya, jadi ini kalau mereka mempersepsi dan harus mempersepsi Rusia sebagai
common enemy, musuh bersama sama ancaman bersama. Sehingga mandat sebagai collective security organization itu sah. Nah sekarang bagaimana persiapan-persiapan selama ini mereka lakukan dengan latihan bersama mereka menghadapi ancaman seperti ini. Kemudian kalau ada eskalasi konflik, karena misalnya sekarang apakah mereka siap kalau eskalasi konflik ini mengarah kepada satu penggunaan senjata nuklir? Jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa Rusia itu adalah negara nuklir. Iya, benar. Jadi dalam konflik seringkali terjadi mispersepsi, miskalkulasi dari pemimpin di lapangan atau pemimpin politik. Sifatnya emosional dan sangat jangka pendek, tidak mikir jangka panjang. Sehingga keputusannya berakibat digunakannya senjata nuklir misalnya. Iya. Itu akan menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa. Apakah NATO akan memojokkan Rusia sampai pada satu titik senjata itu digunakan? Kalau senjata itu digunakan, apakah NATO bisa menghadapinya? Ini kan semua berasumsi aja, berasumsi bahwa NATO di atas kertas atau menyatakan dirinya lebih segala-galanya dari Rusia. Iya. Itu kan katanya, belum terbukti di lapangan. Ya, jadi artinya kalau kita melihat indikator sekarang ini misalnya, bahwa katanya NATO tidak terlibat. NATO sudah terlibat dalam konflik ini. Indikatornya bagaimana? Bantuan finansial yang diberikan adalah keterlibatan secara ekonomi. Pengiriman fisik peralatan, perlengkapan adalah keterlibatan. Melatih personel militer adalah keterlibatan. Keterlibatan itu tidak perlu didefinisikan personel NATO berada head to head, berada di lapangan berhadapan dengan militer Rusia. Tidak perlu. Jadi kan kita secara kasat mata bisa melihat semua ini siapa aktor atau dayang di wayang-wayang yang di depan, kemudian siapa dalangnya yang di belakangnya. Jadi kekuatannya di situ ya. Jadi ketika sampai pada keputusan penggunaan senjata pamungkas nuklir itu dampaknya akan luar biasa, tidak hanya bagi Eropa tapi bagi dunia. Iya. Nah, bagaimana mereka menghadapinya gitu ya. Jadi sekarang yang harus dicari adalah seberapa pentingkah Ukraina itu harus menjadi anggota NATO. Kalau Ukraina nggak jadi anggota NATO, apakah dunia hancur? Kalau Ukraina tidak menjadi Uni Eropa, maka kegagalan ekonomi Uni Eropa. Kalau kepentingannya tidak terlalu banyak begitu, kita akan berada pada satu titik proyeksinya, Ukraina akan ditinggalkan oleh Uni Eropa dan NATO. Karena negara itu akan cost benefit analysis. Pada satu sisi nanti negara akan selfish, eksistensi dirinya sendiri, dia nggak mikirkan orang lain. Iya, benar. Jadi kalau itu eksistensi hanya untuk anggota Uni Eropa atau NATO, ya sudah. Eropa untuk NATO, NATO untuk Eropa, Uni Eropa untuk Eropa, tidak untuk yang lain. Iya, benar. Jadi apapun yang terjadi yang lain ya silakan saja. Nanti indikasinya adalah ditariknya dukungan-dukungan yang selama ini kuat dari Uni Eropa atau NATO atau bahkan Amerika Serikat. Sekarang dunia akan menyaksikan kebijakan daripada, kalau nanti yang terpilih adalah Presiden Trump misalnya, Presiden Trump sudah menyatakan bahwa dia sanggup menghentikan peperangan ini tidak dalam hitungan tahun, bulan, bahkan hari. Dan itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya bisa dihentikan kalau mau. Nah, artinya kan yang akhirnya menjadi korban siapa? Ukraina. Kehilangan wilayah, kehilangan populasi, dan juga mungkin ekonominya hancur. Nah, tapi itulah sebuah resiko, sebuah kebijakan yang diambil oleh para pemimpinnya ya. Jadi itu yang akan dihadapi nanti. Jadi sekarang NATO itu mencoba melihat sepanjang tidak merugikan NATO, dia mungkin akan melakukan. Tapi kalau sudah mulai pada titik akan membahayakan anggotanya atau merugikan NATO dalam jangka panjang, ya dia akan mungkin berbeda kebijakan. Nah itu kita akan saksikan pada titik di mana itu akan terjadi dan negosiasi akan dilakukan. Tentunya wilayah yang hilang tidak akan kembali lagi biasanya. Kalau dalam pendekatan realis, wilayah yang diselesaikan dengan cara perspektif realis akan hilang. Nanti dirundingkan pada kondisi terakhir saat negosiasi akan dilakukan. Nah itu resiko yang terjadi ya. Biasanya akan seperti itu. Berarti memang kalau kita lihat kan kondisinya kan Amerika
sudah mau mengganti presiden kan ya Pak. Berarti kan untuk kestabilan antara NATO dan Uni Eropa itu kan pasti akan berubah lagi. Berarti kan kemungkinan dengan adanya presiden baru ini ya seperti apa yang Bapak bilang tadi kan. Apakah ini perang antara Rusia dan Ukraina ini bakalan cepat selesai atau mungkin bisa lebih panjang lagi? Ya, jadi tergantung prioritas daripada pemimpin baru misalnya. Kalau ada yang baru terpilih nanti jadi Amerika Serikat, tentunya Partai Republik memiliki platform kebijakan luar negeri mungkin yang agak berbeda dengan Demokrat gitu ya. Jadi artinya kepentingannya seperti apa yang menjadi prioritas bagi Amerika Serikat saat ini. Jadi kalau misalnya itu berbeda, maka hasilnya akan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan di Ukraina. Baik itu sisi bantuan keuangannya, bantuan militer, termasuk dukungan politis bagi Ukraina. Dan kalau Amerika Serikat tidak lagi memberikan dukungan penuh seperti yang sebelumnya, maka NATO dan Eropa akan harus memposisikan kebijakan baru. Karena tidak akan bisa sendiri tanpa Amerika Serikat. Iya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kan tadi kan Bapak udah memberikan pandangan nih Pak, kalau misalkan sebenarnya sih kedepannya NATO dan Uni Eropa itu bukan berarti hanya untuk melawan Rusia, tapi bagaimana dengan Tiongkok. Nah, menurut pandangan Bapak, sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih Pak, untuk kondisi saat ini, politik saat ini, yang memang lebih berfokuskan dan mungkin ketegangannya lebih tinggi itu dari pihak Tiongkok apa dari pihak Rusia nih Pak? Walaupun memang yang sudah menyatakan perang itu adalah ya Rusia dan Ukraina, seperti itu Pak. Iya. Jadi kita melihat indikatornya pernyataan saja bahwa dari dokumen yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat menempatkan bahwa Tiongkok menjadi ancaman di masa akan datang bagi negara-negara yang menjadi aliansi Amerika Serikat, termasuk bagi Amerika Serikat. Dokumen yang sama dikeluarkan negara-negara anggota Uni Eropa ataupun misalnya NATO melihat persepsi ancaman yang sama di kawasan mereka. Jadi artinya bentuk ancaman itu kan bisa dibuat berbagai kategori, ancaman ekonomi, ancaman militer, atau kategori lainnya. Tetapi kan itu mereka harus sedini mungkin mempersiapkan segala-galanya gitu ya, karena semakin besar pengaruh daripada Tiongkok itu di kawasan Eurasia, di kawasan Eropa juga, termasuk juga di Afrika. Nah, itu tentunya akan disikapi oleh aliansi militer Barat untuk kedepannya seperti apa. Kalau harus berhadapan dengan negara Tiongkok misalnya. Jadi mereka harus antisipasi itu sejak awal. Jadi artinya dalam dokumen sudah terlihat bahwa mereka memandang itu sebagai potensi ancaman ke depannya. Walaupun saat ini tidak terjadi konfrontasi langsung ya dengan Tiongkok terhadap negara anggota NATO atau Uni Eropa. Tapi mereka melihat itu ke depannya ini yang berpotensi yang akan men-challenge status quo ataupun kondisi yang ada di dunia saat ini. Ya sebagai negara-negara revisionis ya dianggap ya, seperti Iran, Korea Utara, Tiongkok, Rusia ini kan dianggap sebagai negara-negara revisionis yang men-challenge status quo. Nah, terus kira-kira dari pandangan Bapak, NATO dan Uni Eropa ini kalau tadi kan ancaman militer nih Pak. Sedangkan bagaimana sih kalau untuk ancaman energi dan keamanan energi bagi Eropa ini sendiri Pak? Iya, jadi mereka mungkin harus melihat pola-pola pendekatan baru, tidak hanya hard power tapi juga soft power. Kemitraan yang harus dibangun dengan organisasi regional lainnya. Jadi dia membangun kemitraan di kawasan regional lain untuk menjaga tadi ketahanan energinya, atau misalnya kebutuhan-kebutuhan yang lain dibutuhkan di kawasan ini, kondisi seperti apa. Tidak mesti ke Afrika, bisa juga di Asia atau kawasan lain. Dan tidak hanya kerjasama itu harus dilakukan dengan sesama militer, organisasi militer, tetapi juga organisasi non militer, tapi skalanya bisa regional atau yang sifatnya global. Jadi NATO bekerja sama juga dengan UN dalam konteks apa? Dia bekerja sama dengan Uni Eropa karena konteksnya akan beda. Dia bekerja sama juga dengan kawasan yang ada di Asia, Pasifik, atau di Afrika. Jadi pola-pola kerjasama ini tentu mereka akan kembangkan ketika yang akan dibangun tadi ancamannya non-traditional security threat. Jadi bukan yang sifatnya militer mungkin dia kerjasamakan, tapi ketika kerjasama menangani tadi bantuan kemanusiaan ketika terjadi peperangan, bantuan kepada pengungsi,
atau tadi bencana kemanusiaan karena natural disaster, atau kemarin ke pandemi global kayak COVID-19. Jadi atau masalah iklim juga ya. Jadi ini tentu ada aspek teknologi di situ, aspek riset, aspek sistem dan yang lain-lain harus diberdayakan. Tapi semua akan saling terkaitan antara yang disebut sebagai traditional security threat dengan non tradisional. Nah, makanya organisasi militer pun mereka memiliki konsep ada operasi militer selain perang. Nah, di luar itu kan ada. Jadi artinya mereka tentu akan meningkatkan kapasitas, teknologi, latihan, sama kemitraan. Nah, tentu itu akan dibangun oleh organisasi yang ada di Eropa gitu. Karena mereka butuh juga mungkin dari kawasan lain atau organisasi lain. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini pertanyaan yang terakhir juga Pak untuk menutup ini. Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat ke kita bagaimana Bapak melihat masa depan NATO dalam menjaga stabilitas tidak hanya global terlebih tapi untuk keamanan stabilitas keamanan di Uni Eropa. Iya, NATO ketika mereka memiliki sumber daya, kapasitas dan juga kemampuan melihat yang menjadi ancaman global di dunia ini tidak serta-merta hanya peperangan atau konflik bersenjata. Jadi ada resiko di tingkat global untuk 5 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang, bahkan masalah lingkungan itu menjadi peringkat yang paling atas. Ya, jadi artinya masalah-masalah terhadap iklim, kemudian juga bencana-bencana akibat alam itu menjadi ancaman yang luar biasa. Jadi kedepannya mereka harus siap juga mengatasi isu-isu global yang saya sebutkan tadi, non-traditional security threat tadi. Bermitra dengan yang lain, karena kemampuan itu tidak bisa dibangun hanya satu organisasi, satu negara, di satu kawasan. Ya, terbukti seperti pandemi COVID, tidak bisa hanya dikonten di satu benua. Kerjasama harus dilakukan di seluruh benua, tidak bisa hanya satu negara besar, tapi juga harus membutuhkan WHO, membutuhkan negara yang memproduksi vaksin, dan juga membutuhkan negara yang menghasilkan sumber daya untuk menghasilkan vaksin, termasuk siapa punya teknologi, siapa punya kapital, bagaimana aksesnya. Jadi distribusi juga harus dilakukan cepat. Nah, distribusi itu kan tidak mesti harus dilakukan oleh alat transportasi sipil yang kemampuannya cepat dan tanggap responsnya, bisa juga transportasi militer kan. Nah, mereka kan harus punya SOP sendiri untuk itu, sistem sendiri, dukungan seperti apa, dan mungkin itu ancaman yang real dihadapi dunia ke depannya. Jadi tidak mesti yang disebut sebagai konflik atau peperangan secara militer. Nah, itu yang perlu karena di World Economic Forum Davos tahun 2024 menyatakan resiko global yang dihadapi dunia ada beberapa, selain konflik militer tadi, ada yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan ekonomi. Nah, dua ini besar, sama halnya dengan yang disebut dengan konflik bersenjata dan peperangan. Jadi ini harus jadi perhatian juga supaya organisasi internasional itu relevan bagi negara anggota dan tentunya relevan bagi populasi di negara tersebut, apalagi konstituen politik ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita ini, jadi benar-benar kompleks ya Pak. Berarti apalagi yang udah kita bahas dan Uni Eropa, terus juga kita bahas tentang NATO dan bagaimana juga kompleksitasnya ke depannya itu kan memang ancaman-ancaman itu kan tidak hanya melalui militer saja kan ya. Jadi memang mungkin dari non tradisional seperti mungkin teknologi, terus juga bagaimana perubahan iklim, ya kan kondisinya sekarang iklim juga sudah tidak menentu, terus bencana-bencana alam gitu kan. Dan mungkin sebenarnya sih ini aku ada pertanyaan penutup sih. Tadi Ariel ngasih pertanyaan penutup, tapi saya juga mau kasih pertanyaan penutup nih. Kira-kira NATO ini bakalan berkembang sejauh apa sih Pak? Maksudnya dalam artian menurut pandangan Bapak, NATO ini kan di dalam organisasi NATO ini kan negara-negaranya cukup superpower nih, dan benar-benar punya andil di setiap kondisi geopolitik saat ini. Nah, kira-kira perkembangan kedepannya untuk NATO ini apakah akan lebih banyak lagi negara yang akan masuk ke dalam NATO? Terus juga ada apa?
perpecahan, mungkin ada nggak sih Pak perpecahan mungkin di dalam negara anggota NATO itu sendiri, karena semakin kompleks kan Pak, semakin bertambahnya waktu seperti itu Pak. Iya, kalau disebut tadi perpecahan, kembali lagi negara itu punya interest apa? Negara cenderung ikut dalam satu organisasi regional aliansi militer untuk melindungi dirinya. Yeah. Ketika power yang dia miliki tidak cukup, dia ingin memperbesar power dan mendapatkan proteksi dari negara yang punya power yang lebih besar. Nah, menurut Hans Borgento, bahwa power itu tidak hanya power politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan militer. Jadi, pencapaian national interest semua bisa dilakukan, tetapi tidak akan menghilangkan kekuatan power militer. Nah, seperti halnya disebutkan oleh Profesor Besmeyer, bahwa negara-negara yang sangat berpikiran realis, atau yang ofensif realis, dia akan memperbesar power dengan kekuatan militernya dan memenuhi keinginannya dengan menggunakan power militer, dan dia tidak akan percaya pada kekuatan perspektif liberalis dengan hukum internasional dan organisasi internasional. Dia akan power militernya akan digunakannya. Nah, di tengah-tengah perebutan pengaruh dan power di dunia dengan geopolitik dan terbatasnya sumber-sumber daya alam yang diperebutkan bangsa-bangsa, maka kekuatan militer ini akan selalu digunakan mencapai kepentingan nasional. Jadi, NATO sebagai perpanjangan kekuatan militer yang dimiliki aliansi Barat tidak akan dihilangkan. Karena Barat akan punya kepentingan untuk tetap eksis dan memelihara powernya, meningkatkan powernya, dan perlu instrumen militer untuk itu. Tidak cukup hanya instrumen ekonomi dan instrumen non-ekonomi lainnya. Tapi yang namanya instrumen militer itu harus tetap ada. Nah, semua negara yang akan bercita-cita memiliki pengaruh global, bangun dari awalnya mulai dari Romawi, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat saat ini, dan negara yang kedepannya yang bercita-cita memiliki power dunia harus memiliki kekuatan militer. Nah, kalau misalnya Tiongkok sebagai satu-satunya yang berpotensi men-challenge status quo, tidak cukup kekuatan ekonomi yang luar biasa, kekuatan budaya, harus ditunjukkan bukti memiliki kekuatan militer yang signifikan. Dan negara-negara yang memiliki power itu akan beradu untuk menentukan konstelasi berikutnya. Apakah berubah atau tetap sama status quo? Kalau berubah, maka emerging power yang baru akan ada, dan untuk memproteksi itu harus memiliki kekuatan militer yang sangat signifikan dalam skala global. Nah, kita akan menyaksikan itu. Sejarah akan menyaksikan pertarungan itu. Jadi itu yang menurut Huntington, terjadilah clash of civilization dengan kekuatannya masing-masing, dan kita akan menyaksikan itu pada saatnya nanti. Oke, wah, gimana ya dengarnya ya, deg-degan bukan sesuatu yang akan terjadi besok ya, kita nggak tahu kapan itu ya, tapi secara teoritis atau konsep mungkin itu yang akan terjadi. Benturan itu akan terjadi kalau kita belajar dari sejarah ya. Dari sejarah, benturan itu terjadinya seperti itu. Oke, wow. Siap-siap. Ya, kita harus siap. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa hubungan internasional itu kan kita benar-benar harus siap nih bagaimana ke depannya kita harus melihat kondisi politik di luar negeri, bukan hanya di negara kita, tapi kita juga harus fokus bagaimana sih kepentingan dari kita bisa berdampak kepada Indonesia juga nantinya. Betul sekali Pak. Berarti memang sekian dari itu kali ya podcast kita kali ini, memang cukup menarik. Mungkin bisa kali ya kita bikin episode-episode selanjutnya nggak sih, bersama dengan mungkin pembicara-pembicara lain, atau mungkin dengan topik berbeda bersama dengan Pak Leo lagi, kan kita nggak ada yang tahu. Demikianlah pembahasan kita hari ini di Eurorama tentang NATO dan masa depan pertahanan Eropa. Sungguh perbincangan yang menarik bersama dengan Pak Leonard, yang dimana sangat membuka pandangan kita nih terhadap kondisi di Eropa dan bagaimana NATO menghadapi tantangan besar untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Eropa. Dan masa depan pertahanan Eropa mungkin juga akan semakin lebih kompleks nih, namun juga penuh potensi untuk membangun strategi yang lebih kuat dan juga inovatif. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk hadir di Eurorama, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian untuk belajar tentang peran NATO terhadap pertahanan Eropa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.